Pelacakan COVID-19 merupakan kerja kemanusiaan. Mereka mendaftar secara sukarela atas inisiatif sendiri untuk menjadi tracer. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan kemanusiaan yang cukup tinggi ya, di mana saya bisa turun secara langsung dalam menangani pemberantasan COVID-19 ini. Terus juga kebetulan saya juga masih fresh graduate, di mana saya masih banyak penasarannya dan masih pengen banyak coba gitu. Kayak gimana sih pekerjaan yang sesungguhnya, apalagi ini dalam ranah kesehatan sih. Nah, pentingnya kontak tracer ini dikarenakan dikarenakan COVID-19 dari bulan Maret sampai sekarang ini kan udah makin lama dan masyarakat pun udah menganggap remeh kan ya. Kita sebagai kontak tracer ini untuk melakukan pelacakan. Jadi di sini kita ada tahu pasien yang terkonfirmasi positif. Jadi kita akan melacak untuk pasien positif tersebut terakhir kontaknya eratnya tuh sama siapa aja. Kita tanyain dia terakhir kontak dengan siapa, jadi kita akan melakukan pendataan kontak erat. Jadi dari sana untuk kita mengetahui kontak eratnya siapapun itu, jadi sehingga orang kontak erat ini tidak kemana-mana, jadi tidak menyebarkan virus untuk orang-orang baru yang mereka temui gitu. Stigma COVID-19 masih terus berlangsung hingga saat ini. Masyarakat masih belum terima jika dirinya terpapar virus corona. Tak heran jika pelacakan menemui penolakan. Kalau masyarakat kan emang kebanyakan ada yang kita nggak percaya, ada yang kayak menganggap COVID nggak ada lagi mungkin itu. Tapi kita tugas tenaga medis kan emang untuk meyakinkan, menjelaskan agar si pasien tersebut percaya dengan adanya COVID ini. Jadi tantangan kita untuk berkunjung itu ya kita harus menjelaskan semuanya tentang penyebaran virus corona terus sampai dia percaya. Lumayan sih Mbak, kesel gitu. Tapi keselnya wajar juga karena saya menganggap bahwa mungkin pasien ini memang masih awam terhadap coronavirus ini gitu. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan masih perlu untuk memberikan edukasi dan promosi kesehatan secara baik terhadap pasien supaya pesan yang ingin kami sampaikan itu tuh bisa sampai ke pasien. Pelacakan kontak salah satu cara mengendalikan penyebaran COVID-19. Pelacakan kontak yang komprehensif harus segera dilakukan setelah kasus atau klaster teridentifikasi. Kemarin itu sempat ada beberapa pasien ya. Jadi kita kan sebelumnya menghubungi melalui phone dulu. Nah itu kadang kalau misalnya baru kita chat, kalau misalnya kita dari tenaga kesehatan aja tuh pasien ini udah kayak menutup diri duluan gitu. Kayak karena menurut saya lihat kayaknya masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi cenderung rendah terhadap kepercayaan coronavirus ini. Ketika kami mendatangi pun menggunakan hazmat yang begitu tebal dan panas ya ketika dipakai, itu juga kadang masih ditolak sama pasiennya gitu. Apalagi kalau misalnya pasiennya yang memang merasa bahwa mereka baik-baik saja gitu, tidak ada gejala. Nah di situ mereka meyakinkan diri bahwa memang mereka itu tidak tertular virus, padahal sebenarnya bisa jadi itu memang ada indikasi virus corona gitu. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan rasio pelacakan kontak COVID-19 1:25. Artinya, satu kasus minimal kontak 25 orang. Juga selain memantau ya, mereka kan memantau harian juga ya, ada aplikasi namanya Silacak. Saya pikir itu juga bagus. Setiap hari kontak erat sampai masa isolasinya, masa karantinanya dipantau setiap hari. Dan juga para tracer ini juga kalau mereka ingin berkesempatan untuk misalkan melakukan swab, itu kita ajarkan juga, kita berikan OJT yang bersedia boleh, karena itu sebenarnya bukan tupoksinya mereka, tapi kita buka juga untuk mereka biar mereka tahu kenapa sih orang nggak mau diswab. Nah itu kan mereka kadang nggak tahu, karena
rata-rata tracer ini baru lulus. Nah, baru lulus sekolah, mereka daftar langsung dikasih ke kita gitu. Jadi kita kasih tahu juga kenapa orang nggak mau di swab nih, kenapa orang takut nih kalau ada yang terdiagnosa COVID. Dengan proses yang kita jalani, mereka ikut andil ya, jadi mereka juga tahu harus bagaimana ke pasien gitu. Jadi mereka juga ada yang namanya senam bersama pasien, tapi via Zoom meeting kayak gitu. Jadi visite di Duren Sawit ini memang tidak setiap hari dipantau melalui datang ke rumah. Kalau visitenya itu kita via video call. Biasanya ada arah-arahan dari kita seperti pasien suruh membaca teks karena kita mau tahu dia sesak atau tidak, seperti itu. Sama kita lihat kan kondisi raut mukanya. Sama sekalian kalau video call itu bisa lihat. Pelacakan kontak penting untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Dengan tracing, pemerintah bisa segera melakukan testing sekaligus isolasi masyarakat yang terpapar virus corona. Tanpa pelacakan kontak yang maksimal, bukan tidak mungkin hasil tes tersebut tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya di masyarakat.